romansa di Kairo. Berapa di Kairo ya? Iya. Papa online dan Empok Nur. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentukan. Guys, ini jadi meja operasi pertama kali di dunia. Ini untuk operasi karena Fir'aun itu dia tuh satu-satunya insinyur dan dokter di Mesir. Jadi selain Fir'aun dia juga dokter dan insinyur. Dan ini adalah peti mati nih guys. Ini adalah peti mati guys ya. Jadi nanti kita ini semua bakal masuk ke peti karena kita semua itu bakal mati. Jadi harus punya tabungan dari sekarang biar kita punya bekal ya guys. Ini peti matinya. Terus aku mau kasih tahu ke kalian Fir'aun tuh apa gitu. Jadi Fir'aun itu adalah gelar guys. Fir'aun itu adalah gelar. Fir'aun itu kayak semacam bupati, king, sultan atau presiden. Itu sebutan zaman dulu ke orang-orang yang memang dia punya tahta, itu disebut Fir'aun. Kanan merupakan diri kalau kita udah jadi menjabat, berkuasa, belajarlah dari Fir'aun, orang paling jahat dalam sejarah dunia. Mari kita lanjut. Itu ada jenggotnya ya? Ini palsu. Oh palsu. Jahat ya. Karena istrinya 55. Alhamdulillah. Bisa kita cek. Ini namanya Ramses kedua. Tapi nama yang benar Nah guys, ini peti mati punya Fir'aun, punya raja-raja. Ya, jangan lupa Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu gelar. Nah, peti matinya begini. Nanti kalian mau bikin peti matinya kayak gimana? Ayo. Tuh diingatkan ya, semua akan kembali pada Allah. Maka dari itu kita harus mempunyai bekal. Sama kayak aku, lagi ngumpulin bekal. Karena kita semua akan pada ujungnya akan tinggal di yang abadi. yang pertama, Baby Al-Awwal. Ya. Apa ceritanya? Ceritanya cerita sangat lucu. Biasanya raja-raja kalau keluar untuk berang titip istri-istrinya sama Raja Bibi ini. Ya, suatu hari raja-raja ini pulang lihat semua istri-istrinya hamil oleh Raja Bibi ini. Oleh karena itu dikabiri ya oleh Fir'aun Mesir. Maka kita bisa lihat gak ada ya. Jadi menurut saya Bapak harus segera nikah. Kayak Raja Bibi. Korun. Katakan Korah. Katakan kuroh. Korah itu adalah nama Karun yang asli dalam bahasa Ibrani. Namanya lengkap Korah bin Yashar bin Yafis bin Lewi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Saudara dengan Nabi Musa, Musa bin Amran bin Yashar bin Yafis bin Lewi bin Yaqub bin Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi ketemunya di Yafis ya? Ya, jadi Karun saudara sama Musa. Karun Ya, dulu saudara. orang saleh. Masya Allah. Kalau baca kitab Taurat suaranya Lembut. ya miskin, banyak anak. Iya. Tiap ketemu Musa Nangis. tolong doakan aku bisa jadi kaya. Saya orang miskin, banyak anak. Musa doakan dia dan kita tahu doa Nabi Mustajab. Mustajab. Tiba-tiba Karun Guys, ini peti isinya di dalamnya itu emas semua. Emas punya siapa? Ini punya Korun. Pernah denger nggak kisah harta karun yang emasnya itu tenggelam? Kisah si Korun yang ditenggelamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah bahil, pelit gitu loh.
Ini tuh dulu tuh jadi si Korun itu saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Dia miskin, dia banyak anak, dia susah banget jadi orang susah. Dia setiap kali ketemu Nabi Musa dia nangis. Maksudnya hidup saya susah loh Nabi Musa gini. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah untuk meninggikan derajat si Korun ini. Setelah doanya dikabulkan sama Allah, maka si Korun ini menjadi kaya raya dari bisnisnya dia, dari jual beli emas. Terus setelah kaya raya banget, si Nabi Musa ini meminta untuk membayar zakat, sodako gitu. Tapi Korun ini nggak mau, bahkan dia ini menjadi rentenir guys. Dia ini menjadi rentenir, sudah kayanya dari Allah, dia ini menjadi rentenir. Uang hutang orang miskin itu dilipat gandakan, dibungain gitu. Akhirnya dia memfitnah Nabi Musa karena dia sebel banget sama Nabi Musa, sering minta zakat, sering ngingetin kebaikan. Jadi dia memfitnah Nabi Musa, mendatangkan seorang pelacur agar dia bilang kalau dia tidur sama Nabi Musa dan agar Nabi Musa itu dirajam. Tapi Allah tahu itu zolim. Akhirnya ada perempuan yang datang mengaku pernah tidur dengan Musa dan dia bilang dia minta petunjuk sama Allah. Nabi Musa minta petunjuk sama Allah. Akhirnya perempuan itu ngaku kalau disuruh sama si Korun. Akhirnya Nabi Musa merasa terzolimi, berdoa sama Allah agar Korun hartanya ditenggelamkan. Jadilah ini harta karun yang ditenggelamkan sama Allah, semuanya dalam waktu gak ada 1 jam, semuanya habis. Ini emas yang di sini yang dipeti semuanya habis sama Allah karena dia menjadi rentenir, dia bahil, dia pelit, tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan uang untuk orang miskin, tidak mau memberi makan, tidak patuh sama kehendak Allah. Terus maka Allah tenggelamkan hartanya, semua harta yang ada di peti ini ditenggelamkan pemirsa. Ngeri banget kan? Nih, ini semua isinya emas ya guys. Jadi kalau kalian pengen makin banyak hartanya, berkah, jangan lupa sedekah, jangan bahil, jangan lupa sama Allah yang sudah memberi kita harta gitu. Yuk sedekah yuk. Ikutan Jumat sedekah sama warung seafood Mindut. Nitipin aja seikhlasnya. Oke guys, kita bisa lihat dari peti yang sebelah sana sampai peti ini. Sampai peti itu, semua peti ini berisi emas ya. Jadi yang punya logam mulia cuma 1 kotak, nggak boleh sombong nih. Kan lebih banyak punya Korun, tapi ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala karena bahil, pelit, rentenir. Pokoknya subhanallah banget deh. Ya tuh berpeti-peti hartanya. Makanya kalian sering nemuin harta di laut itu mungkin punya Korun karena memang hartanya banyak banget dan jatuh ke laut, ditenggelamkan maksudnya. Guys, lihat yang di belakang aku itu patung dari Fir'aun. Ya, jadi patung dari Fir'aun ini aku mau jelasin sedikit tentang Fir'aun karena ada berbagai macam versi. Cuma aku jelasin yang jadi guys, Fir'aun ini kenapa minta dianggap sebagai Tuhan? Karena memang dia tuh pinter banget, dia tuh cerdik banget, dan dia tuh tajir banget, tajir melintir. Pokoknya dia bisa segala-galanya. Pokoknya Allah pun mengakui kalau Fir'aun ini bisa semuanya, tapi dia tidak beriman kepada Allah gitu aja sih. Dan Fir'aun ini dalam versi yang berbeda, bukan di Al-Quran ya, dalam versi yang berbeda dia memiliki 55 istri sampai dia ini nggak hafal nama-nama istrinya, dan dia punya anak 112 anak pada masa kejayaannya. Tapi kalau di Al-Quran Fir'aun ini mandul, maka dari itu Ratu Asia ini mengangkat anak Nabi Musa yang anaknya itu dialirkan ke Sungai Nil itu loh, di Sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Pernah dengar kan ceritanya pasti kalian?